kembali lagi di channel Festinel Studio Febri House, segmen misteri. Ada updatean terbaru loh. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. April 1994, tragedi kemanusiaan paling mengerikan terjadi di negeri Rwanda. Disebut pemicunya adalah rencana persatuan etnis yang disuarakan oleh presiden waktu itu, Juvenal Habyarimana, yang tertua dalam Piagam Arusha. Hutu merupakan etnis mayoritas di Rwanda, namun kalangan etnis Hutu ekstremis menentang rencana tersebut dan ingin menjadi satu-satunya etnis berkuasa. 6 April 1994, kelompok ekstremis ini berhasil membunuh Habyarimana dengan menembak jatuh pesawat yang dinaikinya. Hanya selang beberapa jam terbunuhnya Habyarimana, seluruh tempat di Rwanda langsung diblokade. Genosida etnis minoritas pun dimulai oleh kelompok ekstremis Hutu. Tercatat dari periode 6 April hingga pertengahan Juli 1994, setidaknya 800.000 lebih orang menjadi korban genosida itu. Korban terbanyak dari suku Tutsi dan beberapa korban dari suku Twa dan suku Hutu itu sendiri. Perlawanan keras pun dilakukan oleh RPF, Rwandan Patriotic Front, yang diisi oleh etnis minoritas dan etnis Hutu yang moderat, dipimpin oleh Mayor Jenderal Paul Kagame. Hingga akhir pada 18 Juli 1994, Kagame bersama RPF berhasil mengakhiri tragedi berdarah ini dan mendeklarasikan kemenangan. Hans Asperger adalah seorang dokter anak di Wina, sosok yang pertama kali mendeskripsikan sindrom Asperger. Pada tahun 1940-an, Hans mengamati autis, seperti perilaku dan kesulitan dengan keterampilan dan komunikasi sosial dalam anak laki-laki yang memiliki pengembangan kecerdasan dan bahasa yang normal. Hans Asperger lahir di Australia pada tahun 1906 dan hidup di kedua perang dunia sebagai dokter anak. Ia mempelajari gangguan mental pada anak-anak di sekitar Wina tempat asalnya. Setelah lulus dengan gelar medisnya pada tahun 1931, kemudian pada tahun 1932 dia menjadi direktur bagian pendidikan khusus di klinik anak-anak Universitas Diwanita.
Sebuah penelitian baru-baru ini oleh Dr. Harwick Cech, seorang sejarawan kedokteran, telah menganalisis dokumen-dokumen yang sebelumnya tak terlihat, termasuk file personal Dr. Asperger dan catatan kasus pasiennya dari antara tahun 1928 dan 1944 yang sebelumnya dianggap telah dihancurkan. Dokumen-dokumen inilah yang akhirnya menunjukkan bahwa Profesor Asperger memberikan setianya dengan rezim Nazi selama partisipasinya dalam program eutanasia pembunuhannya. Asperger dikatakan telah membawa anak-anak cacat ke klinik Am Spiegelground di bawah kendali Nazi. Diperkirakan 789 anak-anak, kebanyakan anak dengan masalah mental yang berat, secara sistematis dibunuh di klinik Wina, kebanyakan dengan suntikan mematikan dan gas beracun. Yang lain meninggal karena penyakit dan kelaparan atau menjadi sasaran eksperimen medis yang keras yang semua diketahui oleh Asperger. Istilah Asperger Syndrome sendiri baru dipakai secara luas selepas kematiannya pada tahun 1980 setelah karya ilmiahnya yang berbahasa Jerman diterjemahkan. Misteri mumi mirip alien dengan tinggi 13 cm yang sempat bingungkan para ilmuwan akhirnya terungkap. Para ilmuwan pernah dibuat bingung dengan teman fosil mirip alien sepanjang sekitar 13 cm di Chili pada tahun 2003. Fosil mirip alien itu dinamai Ata, ditemukan terselip di dalam sebuah kantong di belakang gereja di kota Atacama, Chili. Tidak seperti fosil yang pernah ditemukan sebelumnya, Ata memiliki tengkorak yang memanjang, kelopak mata cekung yang aneh, dan 10 pasang tulang rusuk, sedangkan normalnya manusia memiliki 12 tulang rusuk. Yang paling aneh adalah ukuran yang hanya sepanjang 13 cm saja. Sebelumnya, jenis kelamin, usia, dan berapa lama telah dikuburkan di gurun Atacama menjadi misteri. Penyebab kematian dan tempat hunian asal fosil ini pun sebelumnya sulit diungkap para ilmuwan. Para ilmuwan dari Stanford University dan University of California, San Francisco telah melakukan analisis genom yang komprehensif untuk mengungkap misteri fosil Ata. Hasil penelitian yang diungkap dalam jurnal Genome Research pada hari Kamis 22 Maret 2018 menyebutkan bahwa
Mumi tersebut diduga kuat sebagai janin manusia yang mengalami mutasi genetik yang parah. Usia pun tidak setua yang diduga sebelumnya. Menurut Nolan, seorang ilmuwan, usianya hanya sekitar 40 tahun. Sekitar abad ke-17 dan 18, di Jerman yang hobi menggosip dan menyebar fitnah akan mendapat hukuman memakai topeng hidung babi. Topeng ini digunakan di negara Jerman pada sekitar abad 17 dan 18. Orang akan dihukum mengenakan topeng ini jika tertangkap melakukan kejahatan sosial, misalnya bergosip, pelecehan, dan kecerobohan sosial lainnya. Topeng ini memiliki massa yang lumayan berat karena terbuat dari besi. Masyarakat akan menggodai si pemakai ini dengan ejekan dan ciulan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.